menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Amal Bastian sebagai moderator untuk hari ini bisa menyapa Anda dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital sebagai bentuk program nasional literasi digital tahun 2021. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman peserta dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan belajar banyak mengenai ruang digital dan bagaimana lika-liku di dalamnya agar kita bisa memanfaatkan secara baik dan maksimal yang menjadi potensi baik di dalam literasi digital ini dari keempat narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk bisa membacakan terlebih dahulu latar belakang terselenggaranya acara pada hari ini. Nah, teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet yang ada di Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini berarti ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Bersumber dari APJII tahun 2020. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Bersumber dari laporan Economy Google tahun 2020. Nah, berangkat dari fakta tersebut teman-teman, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utamanya dalam masa pemerintahnya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Dan untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital. Bersumber dari UNESCO tahun 2018. Teman-teman, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Selain itu, ada pula kerangka yang digunakan untuk topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, diantaranya adalah digital society, digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital baik di tingkat dasar, madya maupun mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif.
Teman-teman, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta internet yang benar dan tepat melalui implementasi dari program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan melibatkan 110 mitra strategi berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Itu adalah latar belakangnya, dan agar acara hari ini bisa berjalan lancar, maka ada aturan tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Di antaranya adalah, teman-teman diharapkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, kemudian Anda sebagai peserta diwajibkan mematikan mic atau di mute saja mikrofon Anda, namun tetap menyalakan kamera atau tetap on cam. Anda tidak diperkenankan coret-coret layar, Anda pun juga tidak diperkenankan menyala pada saat narasumber berbicara, karena apabila ada pertanyaan, langsung aja dituliskan di kolom chat ya. Ketik nama Anda, kemudian pertanyaan sekaligus ke narasumber yang mana pertanyaan tersebut ditujukan. Teman-teman peserta jangan lupa pula untuk mengerjakan pretest dan juga post-test yang nantinya akan bisa digunakan untuk mendapatkan e-certificate yang linknya akan kami cantumkan di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Berkreasi dapat kita download di App Store maupun di Google Play. Itu untuk tata tertibnya, semoga bisa dipatuhi bersama. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan format 3 stansa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baru saja kita mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk terus membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif dan juga produktif. Mari kita dukung program pemerintah ini. Dan berikutnya kita akan segera menyaksikan penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, yaitu Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC. Disilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungannya dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Baiklah, untuk teman-teman peserta yang sudah join di ruang virtual, bukan hanya materi saja yang bisa didapatkan hari ini, tapi juga kesempatan bagi kalian untuk bisa mendapatkan pulsa Rp1 juta untuk 10 peserta yang beruntung. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi dua ya. Untuk Anda yang bertanya dan juga untuk Anda yang memposting keseruan acara hari ini di sosial media masing-masing dengan menggunakan aplikasi
aplikasi Instagram terutama. Dan untuk format pertanyaannya langsung saja dituliskan di kolom chat, ketik nama, spasi pertanyaan, spasi kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut diajukan. Dan untuk postingan di sosial media langsung saja bisa dibuat foto atau video, kemudian captionnya semenarik mungkin dan juga mention ke @siberkreasi dan juga @lidik.kalimantan. Untuk hashtagnya jangan lupa ke lidikal1873, hashtag siberkreasi dan juga hashtag makin cakap digital. Sekali lagi untuk formatnya bisa langsung dicek keseluruhan di kolom chat. Baiklah teman-teman, sebelum acara kita mulai masuk ke materi yang pertama, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk jalannya acara hari ini agar bisa lancar dan mendoakan negeri ini agar terhindar dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Terima kasih atas partisipasinya dan langsung saja untuk materi pertama kita mengambil tema besar yaitu menyelam di dunia digital dengan literasinya. Untuk materi pertama dengan subtema etika digital, etika berselancar di dunia digital akan disampaikan oleh Dr. Nimade Ras Amanda G, Esos MSI dari Universitas Udayana dan beliau juga dari Japelidi. Langsung saja kita sapa, ada Kak Amanda. Selamat siang Kak. Selamat siang, Kak Amal. Apa kabar? Baik sekali. Kak Amanda sehat? Sehat-sehat. Gimana ini Sehat. teman-teman di Kota Baru ya? Ini sudah antusias sekali untuk menerima materinya. Baiklah, kalau Kak Amanda sudah siap, saya berikan mikrofon saya untuk Anda. Silakan. Baik, sebentar saya izin share screen. Oke, sepertinya sudah terlihat ya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Ras Amanda. Saya kebetulan dari Universitas Udayana, tetapi juga adalah salah satu penggiat literasi digital yang bergabung di jaringan penggiat literasi digital atau dikenal dengan Japelidi. Izinkan saya hari ini sharing Ibu Bapak, Kakak Adik tentang bagaimana sih etika berselancar di media digital. Saya ini dari Bali, jadi berselancar itu bukan hanya surfing ya, tetapi juga bagaimana kita pakai mesin pencari Google, menggunakan aplikasi-aplikasi percakapan, atau hingga memiliki akun sosial media dan yang lainnya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Saya Nimade Ras Amanda, saya dosen komunikasi di Universitas Udayana. Latar belakang saya memang selain dosen adalah saya seorang jurnalis dan ada beberapa organisasi yang saya ikuti dan terutama terkait dengan hal ini adalah dengan Japelidi atau Jaringan Penggiat Literasi Digital. Japelidi bekerja sama dengan Pak Sam dari Kominfo dan juga Siberkreasi pada awal tahun 2021 membuat 4 modul. 4 modul terkait untuk bagaimana kita meningkatkan literasi digital kita. Mulai dari etis bermedia digital, kemudian bagaimana cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, dan aman bermedia digital. Ini adalah 4 modul yang bisa diunduh secara gratis di literasidigital.id, karena tentu saja apa yang kita sharing hari ini mungkin tidak akan cukup untuk dapat mengayakan kompetensi adik-adik, ibu bapak yang semua yang ada di sini. Baik, kita langsung saja. Kenapa? Tadi sudah dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa era sekarang adalah era data. Era di mana kecepatan data informasi yang berkembang itu adalah menjadi kekuatan dari sebuah negara dan juga dunia yang dapat mengubah dunia itu sendiri. Sebenarnya total populasi global di dunia ini sekitar 7,8 miliar penduduk. Anda bayangkan, banyak banget ya. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa ketemu dengan setengahnya saja. Akan habis sepertinya masa hidup kita gitu. Tetapi dengan adanya internet, dengan adanya sosial media, maka kita bisa lihat angkanya di sini, lebih dari 50% populasi di dunia ini sudah terpapar dengan internet, sudah memiliki akses untuk internet. Maka dengan data, dengan internet ini, maka kita dapat berhubungan dengan lebih dari setengah penduduk yang ada di dunia ini. Ini yang membuat katanya hilanglah batas-batas negara,
batas-batas geografi. Seperti ini saya juga tidak pernah punya punya berpikir bahwa saya akan bisa nih ke kota baru. Dari Bali ke kota baru itu jauh banget gitu. Kayak tidak ada pesawat langsung, harus lewat Surabaya atau lewat Jakarta. Tetapi dengan adanya internet seperti ini, maka kita dapat bertemu, berkomunikasi, berkenalan, menyapa, saling kenal dengan masyarakat lain. Jangankan di Indonesia, tetapi juga bahkan di seluruh dunia. Nah, selain itu, data juga menyebutkan apa yang terjadi di internet adalah mereka yang tidak pernah tidur. Kegiatan-kegiatan yang tidak pernah tidur. Karena dengan perputarannya dunia, saat ada bagian dunia sedang tertidur, terlelap, di dunia lain dia terbangun. Tetapi apakah pertukaran data, aktivitas di internet juga akan tertidur? Ternyata tidak, bahwa ternyata data never sleeps. Nah, ini data 2020. Apa sih yang terjadi di internet selama 1 menit saja? Misalnya, WhatsApp. Dalam 1 menit, ini datanya, dicatatkan bahwa ada 41,6 juta pesan yang beredar di WhatsApp dalam 1 menit. Bayangkan jumlah penduduk, misalnya saya di Bali, jumlah penduduknya aja 4 juta gitu. Nah, bayangkan dunia yang tadi sekitar 7 miliar itu 41 jutanya dalam 1 menit mengirimkan pesan. Angka yang luar biasa. Atau ini, belanja online ya. Ibu Bapak yang belanja online, ada 1 juta dolar Amerika Serikat yang dihabiskan atau uang yang berputar dalam 1 menit saat pembelanjaan online ini. Ini angka yang luar biasa. TikTok deh, mungkin adik-adik, kakak-kakak ada yang masih lagi demam TikTok ya. Dalam 1 menit itu pada tahun 2020 ada 2.700 akun TikTok baru yang terinstall. Nah, ini angka yang luar biasa, bahwa data tidak pernah tidur. Kemudian ini kita bisa lihat Facebook, ada 147.000 foto dalam 1 menitnya. Instagram, profile Instagram yang bisnis profile aja dibuka 138.000, Amazon ada pengiriman 6.600 pengiriman barang. Ini angka-angka yang menandakan bahwa dunia kita ini sudah bergerak berbeda. Tidak lagi hanya di dunia nyata, tetapi dunia maya, bahkan tidak pernah tidur seperti layaknya di dunia nyata. Bagaimana dengan Indonesia? Jumlah penduduk Indonesia tercatat kurang lebih 275 juta jiwa. Ternyata 73%-nya itu sudah memiliki internet. Ini data yang dirilis pada 2021. Ini angka yang luar biasa. Dan 170 juta merupakan pengguna aktif media sosial. Ini angka yang luar biasa. Bayangkan apabila kita punya kesatuan ya, persatuan Indonesia. Kita sama-sama seluruh pengguna akun sosial media di Indonesia pada jam yang sama, pada saat yang sama, ini menggunakan hashtag yang sama. Keren banget itu Indonesia, akan ditoleh oleh dunia. Ada apa dengan Indonesia? Indonesia keren, hashtag Indonesia keren. Wah, itu luar biasa. Kita yang dikatakan tadi oleh Presiden Jokowi memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh kekayaan negara-negara lain, yakni jumlah penduduk yang besar dengan pengguna sosial media yang besar, dan juga dikatakan kita adalah negara yang paling tercerewet. Bahkan dibilang kita adalah social media nation, negara sosmed, seperti itu. Kehidupannya lebih banyak di sosmed, kebijakan lebih banyak dihasilkan melalui perang-perang wacana yang ada di sosmed. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada angka, ternyata yang menonton televisi itu durasinya sekarang jauh lebih singkat dibandingkan mereka yang bermain internet. Nonton televisi rata-rata dalam 1 hari hanya 2 jam 50 menit. Main internet lebih lama dibanding tidur, 8 jam 52 menit. Seperti itu, ini angka yang luar biasa yang menunjukkan bahwa dunia mulai berubah. Lalu bagaimana? Apakah cukup dengan dunia yang berubah begitu saja? Tentu saja kita berharap bahwa etika. Jangan dilupakan. Karena apa? Kadang kita lupa bahwa apa yang kita sharing, ya, kita serasa ngomong sama HP, tetapi jangan lupa di balik media tersebut, di balik HP, di balik komputer, di balik laptop, ada orang yang tetap punya hati. Nah, itu disitulah kita bicara tentang nilai, bagaimana bicara tentang penghargaan terhadap orang lain.
Apakah menurut Anda nih, Ibu Bapak, Kakak Adik, bangsa kita itu udah punya etika belum di media digital? Apa sih tapi media digital? Itu bisa media sosial, kemudian ada aplikasi percakapan, email, terus cara mengutip, dan lain-lain. Microsoft pada tahun 2021 mengeluarkan data bagaimana sebenarnya civility, safety, and interaction online. Bagaimana interaksi yang terjadi secara online, ya, dan juga bagaimana keamanannya dan etikanya atau keadabannya, gitu. Civility itu adab ya, keadabannya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat nih di sini petanya. Microsoft ini meneliti di 32 negara. Dari 32 negara itu dibagi bagi 4 kuartil. Nah, ada yang warnanya dari warna biru, hijau, oranye, dan merah. Indonesia warnanya merah. Bukan gara-gara Indonesia itu benderanya merah putih, bukan itu. Tetapi Indonesia termasuk di bottom kuartil atau kuartil yang terendah. Angkanya mungkin di sini bisa lihat ya, kalau tidak bisa lihat mohon maaf. Kita bisa lihat di sini di Asia Pasifik, Indonesia itu paling rendah tingkat keadabannya, tingkat etikanya dianggap paling rendah. Dari Singapura, Taiwan, Australia, Malaysia, Vietnam, India, Indonesia itu berada di paling bawah. Kalau dibandingkan 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29. Indonesia ini hanya setara dengan Meksiko. Dan dia dikatakan hanya jauh lebih beretika dibandingkan Rusia dan South Africa. Kita kalah jauh dengan negara-negara lain, bahkan Malaysia sendiri. Nah, ini PR besar juga bagi Indonesia. Kenapa? Kita dinilai tidak cukup beretika di media sosial. Bukankah kita adalah negara yang katanya ramah, penuh dengan senyum? Ada apa? Ini saya skip. Sebenarnya angka ini secara global itu membaik dibandingkan pada tahun sebelumnya. Yang memiliki peran penting yang dapat mengangkat angka ini adalah si anak muda. Jadi dikatakan bahwa kalau di dunia global, anak mudanya itu banyak yang semakin menyebarkan hal-hal positif. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini data Indonesia, Ibu Bapak, Kakak Adik. Ya, kita bisa lihat Indonesia bahkan digital civility, keadaban di tingkat digital itu memburuk 8 poin. Kita bisa lihat di sini, teens itu anak remaja ya. Anak remaja ini tidak memberikan sama sekali kontribusi. Kata anak-anak yang remaja bilang, ya nggak apa-apa kita tidak memberi kontribusi, Bu. Selama tapi tidak memberikan kontribusi negatif seperti yang lebih dewasa. Tapi bukan berarti akhirnya nilai Indonesia terus memburuk. Nah, ini angkanya. Apa sih yang disebut kenapa memburuk? Ternyata katanya masih tingginya hoax atau informasi-informasi salah, misinformasi. Kemudian ada penipuan online, ada juga pembohongan-pembohongan, dan masih tingginya hate speech di Indonesia. Ini yang menyebabkan nilai Indonesia masih sangat rendah. Oke, ini saya skip. Permasalahan lainnya adalah agak sulit apabila menurunkan bagaimana etika sepatutnya. Apabila kita yang menurunkan etika, yang menurunkan nilai itu kan sepatutnya adalah orang-orang yang lebih tua, yang dianggap lebih paham dan lebih bijak. Tetapi orang-orang yang lebih tua ternyata menggunakan medianya berbeda dengan anak-anak yang lebih muda. Nah, yang tua nih nontonnya TV, yang muda nontonnya TikTok. Jadi medianya sudah susah untuk membandingkan. Dek, ada loh di TV, adiknya bilang, oh enggak, kok enggak ada di TikTok. Seperti itu. Ini salah satu yang menyebabkan akhirnya penurunan nilai-nilai, warisan nilai-nilai dan etika menjadi sangat rendah. Ini hasilnya. Ini yang terjadi. Ini contoh-contoh yang saya screenshot langsung dari berita-berita yang beredar. Pertama, nih ada viral kelompok remaja berkelahi di Tanah Toraja gara-gara saling ejek di medsos. Ada juga yang tua, nih yang lebih berumur, maaf. Guru di Semarang terjerat utang di 20 aplikasi pinjol. Pinjam 3,7 bengkak sampai 206 juta. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan untuk melihat ini adalah termasuk dalam pembohongan atau apa. Nah, ini yang juga menyulitkan seperti itu. Ini yang terjadi dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Belum lagi hate speech di Indonesia masih sangat-sangat tinggi. Ada banyak penghinaan, dengan mudahnya orang menghardik,
memaki, memarah-marahi, membuli. Ini masih sangat terbiasa kita lihat. Sedih, iya. Nah, ini sebenarnya etika kita dianggap tidak ada karena angka-angka ini, karena hal-hal ini. Manusia, maaf, pengguna netizen di Indonesia sangat mudah menghina, sangat mudah menggunakan jempolnya tanpa mensaring terlebih dahulu. Padahal jangan dilupakan bahwa apabila merupakan ujaran-ujaran kebencian, ini ada tantangan hukumnya. Nanti mungkin keamanan digital lebih banyak bicara. Untuk itu, saya langsung saja, yuk kita bijak berinteraksi. Ada etikanya loh. Nah, bagaimana sih etika buat akun satu? Kalau ini adalah akun resmi, mari kita gunakan identitas yang asli. Gunakan foto profil, foto kita. Jangan pakai foto orang lain ya. Seperti itu. Atau jangan terlalu filternya ya. Filternya yang kita tadinya sawo matang, terus jadinya putih, pucet seperti itu. Hati-hati, yang mukanya agak tembem, tiba-tiba dia jadi kurus. Ya, jangan terlalu banyak pakai filter ya. Karena itu seakan-akan kita tidak percaya diri akan kita. Kita tidak mencintai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Berikutnya, apabila menuliskan deskripsi diri, bio atau profil, tulis dengan baik dan jelas. Gunakan pakai bahasa yang sopan, kemudian jangan menampilkan informasi yang mengandung data pribadi, sara, pornografi, dan yang lainnya. Jangan lupa kenali juga fitur-fitur di platform media sosial yang kita tuju. Lalu bagaimana kita berinteraksi? Nah, untuk berinteraksi, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, boleh kalau misalnya japri ya, kalau japri bolehlah pakai bahasa sehari-hari. Tapi kita harus ingat, di mana kita berada di ruang publik, di mana kita berada di ruang privat. Kalau di ruang publik itu misalnya kita komen Facebook, komen Instagram, ya, itu bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, itu yang kita sebut dengan publik. Tapi itu di sana kita harus hati-hati. Kalau Anda mau ngomong ya suka-suka hati seperti itu nggak apa-apa, selama itu adalah di ruang privat, di mana hanya Anda dan orang tersebut yang mendengar dan melihat dan membaca. Seperti itu. Hati-hati di mana kita berbicara. Kemudian, saat kita mengunggah foto, sebaiknya mengedepankan nilai-nilai kesopanan. Jangan ada sara, jangan ada pornografi. Lalu bijaksana saat belikan like, love, and suka ini gitu. Itu harus hati-hati. Jangan sampai itu, mohon maaf. Jangan sampai ternyata videonya atau status orang tersebut itu agak menyinggung, nah itu bisa bahaya. Kemudian saat kita sharing juga hati-hati bijak dalam memberikan komen. Kemudian kalau kita meneruskan foto atau video jangan diedit yang dapat mengurangi atau memberikan perbedaan makna atau persepsi yang berbeda. Screenshot ya, juga suka ya, hati-hati, jangan digunakan untuk merugikan orang lain. Kemudian jangan juga mengambil foto, mengambil gambar yang ada di media-media digital tanpa menyebutkan sumber, karena kita juga harus menghormati hak cipta. Yang berikut, kita nggak boleh takut untuk melaporkan apabila ada akun yang bermasalah atau meresahkan. Itu ada, gampang caranya. Ada titik 3 biasanya di pojok akun tersebut, atau di bawah pojok kanan atas, atau di bawah gitu. Nah, itu tinggal diklik, Anda bisa menyatakan bahwa melaporkan akun ini karena A, I, U, E, O, apakah menyebarkan kebencian, mengandung pornografi. Mari kita mulai membersihkan timeline kita, lini masa kita dari akun-akun yang kalau bahasanya anak muda sekarang toksik gitu ya. Dan jangan memberikan informasi yang bersifat pribadi. Bahwa jangan lupa bahwa handphone itu hanya alat. Yang bergerak itu adalah kita. Yang punya hati itu adalah kita. Dan yang menerima di sana juga adalah orang yang punya hati. Jadi apabila kita tidak ingin dihina, marilah kita jangan menghina. Dan mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita, bangsa Indonesia, adalah yang bermartabat. Tidak hanya di dunia nyata sebagai bangsa yang ramah, tapi netizen Indonesia juga netizen yang ramah. Yang pintar, yang tangguh dalam cakap digital. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Silakan, Kak. Oke, terima kasih untuk materinya yang sudah disampaikan oleh Kak Amanda. Banyak hal yang kita pelajari dari ruang digital yang ternyata bukan hanya sekedar kita menggunakannya, tapi juga harus ada etikanya, ada juga aturan-aturannya yang memang harus dipatuhi. Karena
Sejujurnya ada hak dan juga kewajiban orang lain yang harus kita hormati juga. Baik, terima kasih Kak Amanda. Nanti kita bisa langsung masuk ke segmen Q&A untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta yang bisa masuk ke kolom chat ya. Dan dari Kak Amanda saya langsung bergeser untuk masuk ke materi kedua dengan subtema kecakapan digital, kemajuan teknologi, musibah atau anugerah. Yuk kita tanya langsung kepada CEO Neumedira, ada Mas Gozi SM. Mas Gozi, selamat siang. Halo Mas Amal, selamat siang. Mas Gozi, kalau udah siap, kita langsung saja mulai untuk materinya. Silahkan. Oke, mungkin kita langsung aja Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Gozi. Saya adalah CEO Neumedira, di mana Neumedira bergerak adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi informasi. Di mana kita ada beberapa bidang di dalamnya, itu ada pengembangan teknologi atau IT, kita juga ada multimedia, kita juga ada pelatihan atau course, dan kita juga ada jaringan. Mungkin saya langsung aja ke materinya kali. Bentar. Oke, bentar. Oke, mungkin langsung aja. Pertama, kita akan bahas mengenai kemajuan teknologi, musibah atau anugerah. Ini adalah topik yang benar-benar menarik menurut saya, karena kita sendiri sebagai manusia tidak bisa terlepas sedikit pun dari namanya teknologi. Bangun pagi, kita bangun tidur, langsung ngecek handphone, kita langsung ngecek WhatsApp, kita langsung ngecek Instagram, kita langsung ngecek Facebook, Twitter, atau bahkan video YouTube dari channel favorit kita yang kita subscribe gitu. Nah, tentunya pada kemajuan teknologi ini sendiri juga ada beberapa hal yang mana anugerahnya tadi kita bisa terkoneksi sama banyak orang secara langsung, namun juga ada musibahnya dalam tanda kutip, yaitu di mana kabar hoak mungkin bisa menyebar kemana-mana. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Teknologi berkembang hingga di titik maksimal, di mana teknologi tidak dapat dipisahkan lagi dalam berbagai kebutuhan sehari-hari manusia. Yang mana tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasannya saya bangun tidur, kita langsung melihat WA, kita langsung melihat Facebook, Instagram, segala macam. Bahwasannya ketika kita jalan aja, ketika kita nggak bawa handphone, kita lupa bawa handphone, itu kita ngerasa kayak separuh jiwa kita gitu bahasanya, itu hilang gitu. Kayak kita serba takut aja, kayak waduh ada chat nggak ya, aduh ada ini nggak ya, waduh gimana kalau teman saya ngontekin ya. Bahkan kita mau jalan-jalan, kita harus pesan Gojek, itu juga teknologi, kita pakai Grab, atau bahkan mau makan aja, kita kadang pesan pakai Gojek karena mager, atau kita mau belajar masak, kita juga butuh teknologi di dalamnya gitu. Atau kita mau belajar bahkan di sekolah, gitu. Bahkan anak sekolah kita harus Zoom, kita juga harus mencari materi di Google. Pokoknya teknologi tidak bisa kita lepaskan. Bahkan dalam hal bidang pertanian, dalam bidang peternakan, kehidupan sehari-hari, pokoknya semua hal sekarang adalah kalau nggak ada teknologinya, bahkan seseorang malas, gitu, bahasa kasarnya. Bahkan sekedar desa pun sekalipun gitu, sekedar kayak buat administrasi desa atau bahkan hal kecil lainnya pun, sekarang kita melibatkan teknologi. Ada websitenya, ada internetnya, ada internet di desa. Di desa nggak ada internet, sekarang ada program pemerintah setahu saya, mana internet masuk desa, yaitu pemerintah masukkan internet ke dalam desa. Itu kan berarti perkembangan teknologi juga bahkan sampai merambah ke dalam desa sekalipun. Bahkan sampai titik terjauh yang bisa kita capai, pemerintah ingin bahwasanya teknologi tidak boleh dilepaskan dari kita. Bahkan secara tidak langsung, beberapa yang saya tahu, teknologi udah masuk dalam HAM, dalam hak asasi manusia gitu. Internet itu udah masuk dalam hak asasi kita buat memiliki akses internet. Yang mana ketika kita nggak punya akses internet, ada sebagian HAM kita bahasanya yang yang tidak terpenuhi secara pemenuhannya. Kemudian ini ada dampak positif dan dampak negatif dari internet itu sendiri. Itu tadi seperti ada kita bilang, bahwasanya ada anugerah, ada musibah. Nah, dampak positifnya adalah teknologi membantu menyelesaikan berbagai macam kegiatan manusia, mulai dari hal umum seperti cara manusia berhubungan hingga kebutuhan industri. Kemudian dampak negatif yang paling umum adalah bagaimana ketergantungan kita. Nah, baik lagi tadi, di mana kita ada memiliki keuntungan yang mana kita bisa jadi lebih mudah dalam segala hal, tapi di titik lain kita juga jadi ketergantungan. Contoh sederhananya gini, dalam bentuk waktu saya kuliah kemarin, waktu saya dulu masih kuliah, saya ketika disuruh nyari materi, saya nggak ngecek buku, saya cari Google dulu. Bayangkan kalau nggak ada Google, mungkin saya bisa nggak lulus bahkan kuliah gitu. Karena saya juga malas, saya ketergantungan gitu. Saya memiliki ketergantungan dengan sosial media, saya memiliki ketergantungan dengan
internet, dengan Google gitu. Bahwasanya segala hal menurut pandangan saya adalah semuanya ada di Google. Segala hal yang mau saya cari itu ada di Google. Bahkan saya mau nanya ke orang itu kan udah males gitu. Saya tinggal Google ada, tinggal googling ada. Saya sakit, saya butuh informasi obat-obatan. Saya cek di Google, saya sakit perut, apa obatnya? Keluar. Ada nama aplikasinya Halodoc, itu bisa langsung konsultasi sama dokter, selesai. Banyak keuntungan dari internet, tapi ketergantungan yang diciptakannya juga begitu besar. Bahwasannya masyarakat yang gimana ya, yang terjebak di dalam dunia internet, contoh kecil, anak kecil deh, kita lihat anak kecil dengan case yang lebih kecil. Anak kecil, zaman sekarang dan zaman dulu bisa kita bandingkan, gitu. Di mana anak zaman dulu mungkin secara kita lihat cara mainnya adalah mereka main petak umpet, main ini segala macam. Kalau zaman sekarang, adik saya sendiri sih mainnya game online. Nggak tahu kalau mungkin yang lain, cuman kalau adik saya pribadi itu main game online gitu. Bahkan dia nggak pernah main keluar lagi, saya lihat dia cuma main game online atau TikTokan gitu. Dan kalau itu diambil kayak beberapa jam aja akses wifi hilang di rumah, gitu. Itu satu rumah udah kayak panik gitu, kayak kita berasa di zaman batu. Gitu. Wah, ini internet mana? Kok internet error ya? Kok jaringan nggak ada ya? Tethering dong, ini dong, segala macam. Rebutan internet gitu. Saking internet atau bahkan teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Nah, kemudian berapa sih anugerah teknologi? Tentunya kan teknologi banyak negatif tapi juga banyak anugerahnya. Yang mana bidang pendidikan yang kita tahu bahwasanya sekarang itu ada namanya Zoom. Tanpa Zoom, kita kacau. Ya, acara ini aja nggak akan terselenggara kalau nggak ada Zoom. Dan ini adalah teknologi. Ada di bidang kesehatan, ada Halodoc. Kalau bidang ekonomi dan bisnis, ada kita digital marketing. Ada juga e-commerce. Bidang transportasi kita ada Gojek, kita ada GoSend, ada GrabCar, ada Uber, ada Traveloka. Bidang sosial dan jasa kita juga ada, bisa dibilang apa namanya? Kita bisa berbagi dengan lebih mudah dengan teknologi. Segala hal mengenai teknologi itu adalah mempermudah kehidupan kita. Itu benar-benar anugerah terbesar Tuhan di zaman sekarang adalah bagaimana kepintaran kita bisa menyentuh dunia teknologi. Bagaimana internet dan semua teknologi yang diciptakan hingga hari ini untuk memudahkan kita adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan untuk otak kita maksimalkan. Nah, kemudian ada musibah teknologi. Musibah teknologi yang paling umum terjadi adalah pelanggaran hak cipta. Di mana kalau di Instagram, yang paling umum Instagram, kita suka nge-story kalau suka nonton bioskop. Kalau dulu saya suka nonton bioskop dan waktu sebelum COVID, saya nge-story filmnya, potongan-potongan filmnya. Dan saya tahu itu salah. Itu hal-hal salah yang dilakukan. Yang terjadi karena terciptanya sekarang kita tergantung sama teknologi. Saya ngerasa kayak ini harus update, ini kayaknya update deh biar seru gitu. Sedangkan itu pelanggaran hak cipta gitu. Bahwasanya kita bahasakan membajak secara tidak langsung sebuah film dengan menyebarkan cuplikan-cuplikannya. Terus juga ada namanya kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah apa? Di mana data saya belakangan ini, saya sering dicat sama judi online. Saya sering dicat sama admin judi online, nggak tahu dari mana. Dapat nomor saya atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas, belakangan ini saya suka ditanya atau di WhatsApp sama admin judi online, yang menyatakan bahwasannya, Mas, nggak ngebit lagi, nggak gini lagi. Padahal setahu saya nggak pernah main judi online gitu. Karena pasti salah, pasti kalah juga kayaknya kalau saya main. Kemudian pornografi, perjudian dan penipuan. Nah, pornografi di dalam dunia internet paling umum tuh bisa dilihat di Twitter. Kalau kawan-kawan juga pernah buka Twitter, pagi-pagi itu ada tuh namanya hashtag-hashtag aneh yang suka keluar biasanya. Kalau pagi-pagi atau tengah malam di Twitter. Terus juga penipuan. Saya pernah, orang tua saya main aplikasi, saya nggak tahu aplikasi gamesnya apa, dan aplikasi ini menjanjikan uang. Aplikasi ini menjanjikan kalau kita main game atau nonton iklan segini banyak, kita dapat uang gitu. Dan kesiannya bapak saya waktu itu percaya sama beliau, udah saya kasih tahu kayak ini pasti scam gitu, ini bakal menipu. Gitu. Cuman karena beliau ngerasa kayak enggak ini pasti kok, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya gitu segala macam. Dan akhirnya beliau malah ketipu sendiri, malah kesal sendiri karena udah nonton iklan capek-capek seharian, ternyata nggak dapat uang gitu. Terus juga yang paling utama dalam musibah teknologi terbesar di Indonesia adalah penyebaran hoax tentunya. Di mana setiap hari, apalagi yang punya grup keluarga WhatsApp, ada hampir tiap hari saya merasakan ada keluar berita hoax. Di grup WA keluarga saya, atau di share Instagram, postingan-postingan Instagram, apalagi kabar-kabar artis yang maaf meninggal bahasanya, atau juga ada kabar masalah pemerintahan, bagaimana hal-hal lainnya saling bersangkutan, gitu, gimana Bitcoin lah, apa, pokoknya banyak hoax yang menyebar. Gitu. Hal-hal yang tidak menguntungkan dan berbahaya untuk kita semua.
terutama di grup keluarga dan segala macamnya. Hal-hal kayak gini tentunya kita bisa bilang sebagai musibah teknologi, bahwasanya hanya karena teknologi ini begitu banyak manfaatnya, ternyata tidak bisa dilepaskan dari musibahnya juga begitu besar gitu. Bagaimana dampaknya teknologi ini bisa mempengaruhi kita secara psikologis maupun secara aktivitas kita sehari-hari. Kemudian ya teknologi adalah anugerah yang harus dijaga agar tidak menjadi musibah, menurut pandangan saya. Karena apa? Kita nggak bisa memisahkan teknologi dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi adalah bagian dari kita dalam hal apapun. Kalau kita bilang kita mau anti teknologi, itu adalah hal yang paling mustahil dilakukan di tahun 2021 sekarang. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus beradaptasi dan memaksimalkan penggunaan teknologi dan pengetahuan kita akan teknologi. Hal paling sederhana yang dilakukan pemerintah dalam hal ini apa? Dengan mengadakan acara ini adalah bagaimana pemerintah mengupayakan agar kita memahami bagaimana memanfaatkan anugerah dari teknologi ini. Dan menghindari musibah-musibahnya dengan memberikan pendidikan-pendidikan yang benar tentang bagaimana kita menghindari musibah-musibah teknologi. Tapi tentunya hal-hal seperti ini bisa kita hindari dan kita maksimalkan lebih jauh dengan saling mengingatkan dan mengedukasi satu sama lain. Itulah yang menjadi tantangan kita semua, itulah yang harus kita hadapi, itulah yang harus kita maksimalkan, agar jangan sampai teknologi memanfaatkan kita dan bukan kita memanfaatkan teknologi. Ketergantungan adalah hal berbahaya yang tidak baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Thank you untuk materinya yang sudah disampaikan oleh Mas Gozi terkait dengan kemajuan teknologi, musibah atau malah anugerah. Yuk kita ambil poinnya di sini, bisa mengoptimalkan ruang digital dengan baik adalah menjadi anugerah bagi kita. Berikutnya kita akan masuk ke segmen ke Key Opinion Leader, dengan subtema keamanan digital, tips dan pentingnya internet sehat. Untuk materinya akan disampaikan oleh seorang entertainer, ada Kak Juliet Georgina Marlin S. Ikom. Kak Juliet, selamat siang. Selamat siang Kak Amal, apa kabar? Baik banget, semoga kamu selalu sehat. Kak Juliet, kalau udah siap, yuk kita mulai untuk materinya. Yuk, boleh. Silakan. Gitu, sambil set ya. Ini timernya biar nggak kelewatan waktunya. Sekarang izin share screen. Sorry. Nah, ini adalah tema yang aku mau sampaikan, tips dan pentingnya internet sehat. Perkenalkan, aku juga Georgiana. Bisa reach aku juga di Instagram di @georgiana_marlin. Segitu aja perkenalan singkatnya supaya waktunya nggak banyak kebuang. Nah ini tadi juga udah disampaikannya di awal, menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet di Indonesia, itu penetrasi internet Indonesia mencapai 73,7%, artinya lebih dari setengah penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Gitu. Sebenarnya ini bukan angka yang mengagetkan atau mengejutkan, karena kita tahu ya, bahkan kadang anak-anak di bawah umur aja udah megang gadget, udah pakai internet, atau misalnya satu orang bisa 2 gadget dan dua-duanya terhubung dengan internet karena misalnya ada kebutuhan khusus, misalnya untuk pekerjaan atau misalnya untuk jualan online gitu. Jadi ya sebenarnya tidak kaget sih kalau angka penetrasi internet di Indonesia itu mencapai 73,7%. Tapi sayangnya status literasi digital di Indonesia itu masih di angka belum sampai di level yang baik. Ibaratnya mungkin kalau skornya tertinggi 5, Indonesia itu masih di angka 3. Makanya ada kegiatan ini supaya dengan harapan status literasi digital Indonesia itu bisa sampai ke level baik. Nah, ini sebenarnya aku juga sedikit mau ngasih tahu aja aplikasi digital yang tepat. Kenapa sih harus tahu aplikasi digital yang tepat itu seperti apa? Karena gini, kayak tadi Mas Gozi itu sempat bilang sering dihubungi sama judi online gitu ya. Karena tuh mungkin Mas Gozi nggak pernah buka situs judi online, tapi misalnya temannya Mas Gozi ada yang misalnya tidak menjaga keamanan digitalnya, dan sehingga situs online tersebut bisa akses ke kontak numbernya temannya Mas Gozi, akhirnya dia bisa tahu nomornya Mas Gozi, bisa dihubungi. Itu dia, makanya kenapa kita butuh aplikasi yang jelas-jelas aja, yang memang kita butuhkan. Tentunya aplikasi juga yang mengasah kreativitas kita, dan juga aplikasi yang aman. Aplikasi yang aman tuh aku sih mensuggest-nya aplikasi yang memang di-download di App Store atau nggak di Google Play Store.
karena pasti mereka sudah melewati tahap-tahap tersendiri untuk bisa masuk di Google Play Store dan juga Play Store. Jadi dari segi keamanannya pun mereka udah terenkripsi dan juga terdapat dukungan teknis gitu dari aplikasinya tersebut gitu. Dan juga mungkin sekedar tambahan bisa juga dilihat kalau setiap mau download aplikasi, dilihat rating dan review dari orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi tersebut. Apakah ada kebocoran data dari aplikasi tersebut, ataukah memang aplikasinya baik-baik aja, ataukah pihak aplikasinya kalau ada apa-apa mau bertanggung jawab nggak sih, itu juga perlu kita lihat, karena aku pun selalu begitu. Nah ini dia platform digital, aplikasi-aplikasi sosmed yang mungkin udah nggak asing lagi, yang kita gunakan juga. Ini perubahannya, kalau dulu kayaknya kita meetingnya offline, ketemuan gitu ya. Sekarang kita serba virtual gitu, sebenarnya ada untungnya juga virtualnya, jadi yang di Jakarta bisa ketemu sama teman-teman di Kota Baru Kalimantan. Nah, karena semakin tingginya aktivitas masyarakat yang tadi aku bilang, mulai banyak yang pakai gadget, pakai internet, semuanya sekarang beralih ke daring gitu ya, pembelajaran daring, kita juga sekarang ini via online, akhirnya tuh banyak sekali data yang secara tidak langsung kita kasih ke aplikasi-aplikasi gitu ya. Nah, makanya ini dia yang membuat akhirnya ada celah pencurian data, yang dimana nanti bisa merugikan pengguna dari aplikasi, bisa merugikan kita semua sebagai pengguna internet gitu ya. Makanya kenapa Kominfo merumuskan juga penting adanya untuk pilar keamanan digital, karena rasanya percuma kalau kita cakap menggunakan aplikasi di dunia digital, kita tahu etikanya, kita tahu culture-nya, tapi kita lupa sama keamanan digitalnya. Nah, ini dia digital safety. Keamanan digital itu dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk memastikan bahwa penggunaan layanan digital ini nih, baik secara daring maupun luring, itu dapat dilakukan secara aman dan juga nyaman. Gitu. Lagi-lagi aku tuh nggak pernah capek bilang gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya gitu, ini kan keamanan digital, kok di sini ada kata-kata baik secara daring maupun luring. Luring itu kan artinya di luar jaringan gitu, artinya offline. Memang secara mungkin activity-nya kita activity online, tapi kan akibat dari kerugian-kerugian kita di dunia digital itu kan kita rasakan di dunia nyata. Misalnya kalau kita ketahuan membobol suatu website, atau misalnya kita ketahuan membuli orang, kita ketahuan membocorkan data seseorang, efeknya kan di kita, misalnya kita dapat hukuman di penjara misalnya, itu kan efeknya ke dunia nyata gitu. Misalkan kita jadi korban penipuan online, uang yang hilang kan bukan uang bohongan gitu ya, uang benerannya kita gitu. Nah itu dia kenapa makanya digital safety ini penting adanya untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan kita pengguna internet dari sisi daring maupun luringnya. Nah, dia urgensi area dan indikator digital safety, ada urgensi keamanan digital di berbagai media, ada pentingnya teman-teman harus tahu bahwa penting melindungi perangkat digital, juga harus tahu memahami pentingnya perlindungan data pribadi, dan kita juga harus tahu ya kalau sekarang tuh marak banget penipuan digital. Nah, melindungi perangkat digital, yaitu proteksi perangkat digital pada dasarnya merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital kita dari ancaman malware. Nah, malware itu adalah singkatan dari malicious software. Jadi perangkat lunak yang memang dirancang untuk mengontrol gadget kita, gawai kita secara diam-diam. Intinya untuk merugikan kita lah ya, untuk mengambil data pribadi kita dan akhirnya uang dari pemilik perangkat gitu. Karena kan penipuan itu ujung-ujungnya pasti meminta uang biasanya gitu. Nah, aku selalu mengumpamakan gitu ya, si malware ini tuh kalau ibaratnya di rumah gitu ya, malware adalah penyelundup gitu, penyelundup dalam rumah kita. Jadi dia bisa tahu apa yang ada di ruangan-ruangan di rumah kita, sama kayak misalkan dia masuk ke software ke perangkat digital kita, misalnya HP, laptop, iPad gitu ya. Nah, dia bisa tahu tuh, oh di folder di galeri HP-nya si Julia tuh ada apa ya? Oh di kontak number-nya tuh ada apa ya gitu. Dan biasanya ini digunakan oleh pinjol-pinjol yang ilegal gitu ya, karena di terms and condition-nya mereka mencantumkan bahwa si peminjam ini bersedia memberikan nomor email-nya kepada penyedia layanan gitu. Dalam hal ini adalah pemberi pinjaman online ilegal itu. Akhirnya ini ada pengakuan sendiri juga gitu, sempat masuk di TV gitu, pengakuan dari admin pinjaman online ini. Dia bilang akhirnya kalau si peminjam itu nggak bayar, dia track tuh, dia kirimin yang ada foto-foto di galerinya gitu ya.
dia akses semua kontak number dan itu sangat-sangat berbahaya. Nah, tips menghindari malware udah pasti kita install antivirus, dan juga kalau aku boleh tambahin jangan buka-buka link yang memang tidak jelas, dan juga membuat backup data gitu. Terutama untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih sekolah ya, harus banget untuk membackup data karena kita meskipun kadang kita udah menjaga device kita udah install antivirus, tapi yang namanya data itu nggak ada salah juga kalau kita backup. Dan mungkin bisa juga pakai software yang memang original, karena kalau yang pakai yang bajakan, pengalaman aku pribadi bahkan ya dulu karena murah kan ya software, misalnya beli Microsoft Word gitu yang murah, nggak yang original, akhirnya beberapa bulan kemudian error dan data-datanya hilang. Wah, itu nyesek banget sih. Nah, ini dia jenis-jenis fitur perangkat digital, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Perangkat keras itu ya kita udah tahu ya kayak HP, laptop, iPad. Kalau perangkat lunak itu software-software aplikasi-aplikasinya. Nah, kalau ini untuk proteksi perangkat keras ada face authentication, ada fingerprint, dan juga ada password. Jadi sebisa mungkin kalau memang aplikasi tersebut, misalnya WhatsApp gitu, WhatsApp kan ada required PIN gitu, jadi yang kalau mau buka WhatsApp kita harus pakai PIN. Nah, sebisa mungkin fitur-fitur seperti itu dimanfaatkan aja gitu, kalau memang ada fitur-fitur keamanan tambahan, misalnya kayak mau buka aplikasi apa pakai password itu lebih baik gitu ya, karena supaya nggak ada orang iseng, misalnya kadang teman kita sendiri suka, kepo nih HP ditinggal, kepo pengen lihat WhatsApp-nya, itu kan privasi kita. Nah, ini proteksi perangkat lunak, ada Find My Device, ada antivirus, ada data encryption, dan juga ada backup data. Data encryption itu biasanya ada di aplikasi Messenger. Tujuannya misalnya aku mau nge-WA Kak Amanda. Nah, jadi yang udah pasti baca pesan yang aku sampaikan itu adalah Kak Amanda. Jadi nanti kalau ada penyadap gitu yang masuk ke WhatsApp-nya Kak Amanda atau akun aku, dia nggak bisa tahu apa sih isi chat aku dan Kak Amanda, karena yang kalimat yang terskripsi ini nanti tuh keluarnya adalah bahasa komputer gitu. Jadi memastikan bahwa hanya si yang dituju aja yang tahu apa sih isi chatnya. Backup data tadi sudah aku bilang juga. Nah, ini tips perlindungan data pribadi. Pokoknya pakai password yang rumit, karena kan sekarang juga setiap aplikasi aku rasa udah cukup bagus ya, karena dia requirement-nya adalah bikin password yang agak rumit gitu ya, kadang campuran hashtag, campuran angka, campuran huruf kapital, huruf biasa gitu ya, jadinya bisa juga diperbarui secara berkala, misalnya udah ada yang tanda-tanda aneh nih di akun kita, kok kayaknya akun gua ada aktivitas yang mencurigakan nih, langsung aja diganti passwordnya gitu, dan pastikan kita ingat juga passwordnya. Dan pahami terms and condition dari aplikasi, jangan main di agree aja, aku tahu sih pasti males banget ya bacanya, soalnya banyak. Jadi ya sebisa mungkin dibaca gitu apa sih yang diminta sama aplikasinya ini, dan makanya kita bisa setuju atau enggak. Dan hindari berbagi data pribadi kita atau mungkin berbagi data teman-teman kita, berbagi data keluarga kita ke orang lain, karena itu bukan hak kita. Karena sama aja kayak di dunia nyata, misalnya mungkin nggak sih kita nggak kenal satu sama lain, tiba-tiba kita main kasih tahu KTP kita, atau tiba-tiba kita langsung pas tahu rumah kita di mana, kan nggak mungkin. Nah, itu juga berlaku di dunia digital. Dan juga pilih aplikasi yang betul dibutuhkan, hindari membagikan data pribadi kayak alamat rumah, nomor telepon, nama ibu kandung, karena biasanya ini kalau kegiatan perbankan, kalau kita mau nelpon gitu kan ke call center bank, biasanya ditanya nama ibu kandungnya gitu. Jadi mungkin yang suka, kalau dulu anak-anak SD kan suka ngata-ngata nama orang tua ya, nah itu untuk sekarang itu agak fatal dan agak krusial, karena nanti bisa jadi berbahaya juga. Dan hindari memasukkan data pribadi atau transaksi online kalau menggunakan WhatsApp publik, dan kalau ada aktivitas yang mencurigakan, misalnya kayak ada teman kalian yang misalnya dia udah jarang kontak-kontakan sama kita, tiba-tiba dia minjem duit gitu, padahal kita tahu nih orang kan orang mampu gitu ya, kayaknya nggak mungkin dia minjem duit, itu bisa dikonfirmasi ulang, misalkan kalau di DM kontaknya kita bisa kontak via WA gitu misalnya, untuk tanya, ini beneran kamu bukan sih, kok kayaknya aneh banget ya ada yang nge-DM gini gitu. Kalau memang dia admit itu benar dia, ya udah, tapi kalau misalkan ternyata, oh bukan gue, iya kebetulan banget Instagram gue di-hack, nah itu kan kita jadi tahu gitu. Karena kalau once kita udah terkena satu penipuan, itu biasanya akan seterusnya akan menjadi incaran juga gitu. Nah, kita juga harus pahami kalau ada rekam jejak digital gitu ya, di dunia digital. Dan ini cara tahu gampangnya gitu ya, kalau kita di dunia digital tuh seperti apa sih, bisa diklik aja, diketik nama kita di search engine, dan ini adalah jenis-jenis jejak digital, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu memang sengaja kita tinggalkan, misalnya kita kirim email, kita
kita komen di postingan orang, kita mengisi formulir daring, kita mempublikasikan sesuatu di media sosial, entah foto, video, apapun bentuknya gitu, atau status Twitter, atau status Facebook, nah itu jejak digital aktif. Dan jejak digital pasif itu yang nggak sengaja ditinggalkan, gitu. Misalnya apa yang kita cari di Google gitu, atau kita habis akses website apa gitu. Karena kan kalau kita habis akses sesuatu tuh pasti kelihatan kan di history-nya. Nah ini contoh rekam jejak digital aktif ya. Betapa agak menyeramkannya juga netizen 62 gitu ya, kalimat-kalimatnya. Dan bayangin kalau misalkan nama kamu ada di sini gitu ya, di capture sama orang, even kita udah hapus, tapi kalau itu udah di capture sama orang, dan apa udah disebarin, wah itu akan jadi rekam jejak digital yang membahayakan gitu. Bahkan ada satu remaja di Amerika kalau nggak salah, dia tuh apply kerja di NASA dan sudah lolos semua tahapan, tapi dia gagal karena saat di searching namanya di search engine, keluar satu tweet dia yang berkata kasar, dan akhirnya dia tidak jadi keterima di NASA. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya teman-teman misalkan melamar kerja di suatu perusahaan yang teman-teman udah mau banget, tapi gagal hanya karena ada rekam jejak digital yang jelek, sangat berbahaya. Nah ini contohnya yang pasif, gitu yang tadi aku bilang ya, apa yang kita cari. Nah ini jenis-jenis penipuan online, ada share login info, ada share care info, account takeover, ada juga carding, scam, dan juga phishing. Yang paling sering banget gitu ya, intinya dari semua yang tadi aku sebutin, biasanya merujuk juga kepada scam dan juga phishing gitu ya, karena intinya adalah ini menggunakan teknik-teknik yang mengelabui, yang memang sudah direncanakan oleh oknumnya, pokoknya intinya pengen nipu gitu, gampangnya ya, kalau untuk kita tahu ya, ini menipu dan membohongi orang lain gitu. Biasanya kalau scam ini, dia itu bentuknya kayak WA, telepon gitu ya, mengaku-ngaku dari perusahaan tertentu. Kalau phishing biasanya dia dari email, pengelabuan, sok-sok mirip-miripin website-nya atau email-email dari bank tertentu, misalnya let's say website dari bank BCA, www.bca.com misalnya. Tapi si phishing ini dia pakai websitenya www.b_ca.com. Nah itu kan juga aneh misalnya. Nah ini contoh phishing, bisa dilihat ya contoh emailnya gitu. Biasanya teman-teman kalau dapat email yang nggak jelas, misalnya mengatasnamakan suatu bank, teman-teman buka aja website resmi dari bank tersebut, lihat email customer care itu benar nggak sih seperti yang email yang kita terima. Dan ini juga jangan klik link sembarangan ya. Nah ini contoh scam yang tadi aku bilang via WA. Kalau mungkin teman-teman udah familiar juga sama ada satu minimarket gitu ya, ada oknum yang mengatasnamakan minimarket tersebut bilang, oh kak, tadi saya salah kirim, boleh kirimin kode OTP nggak? Soalnya itu tadi saya salah kirim voucher game gitu. Nah itu jangan ditanggepin ya, karena sebenarnya dia adalah lagi berusaha menipu kita. Dan memang caranya kadang pinter banget, dia bisa-bisanya pakai foto profil dari pegawai dari minimarket ini gitu supaya meyakinkan kita. Tapi kita harus tahu, gue aja nggak pernah beli pulsa di minimarket tersebut, gue nggak pernah beli voucher game di minimarket tersebut, gimana bisa tahu nomor gue? Nah itu dia. Jadi kita harus cermat juga. Nah ini cara terhindar dari penipuan atau kejahatan online. Pokoknya selalu log out kalau login dari perangkat lain. Bahkan kalau memang perlu juga dari HP sendiri log out nggak apa-apa. Dan aktifkan pengaturan privasi ganda yang kita kenal biasa two-factor authentication. Jelajahi situs internet yang terpercaya aja, hapus histori penelusuran online, dan meminimalisir penggunaan WiFi publik kalau memang nggak perlu-perlu banget. Dan ini situs aduan konten negatif ada di aduankonten.id, mungkin boleh di-capture untuk teman-teman mungkin yang menemukan konten-konten yang tidak baik gitu ya, ada polisicyber.id juga, ada layanan.kominfo.go.id. Dan ini periksa data, kalau misalkan teman-teman penasaran, pengen tahu ada nggak sih data gue yang bocor gitu ya, boleh diklik aja, diketik email teman-teman di periksadata.com. Ini terakhir dari aku, ke Taman Bunga sama si Anya, sampai sana ketemu sama Kemal. Jangan lupa terapin digital safety-nya biar kita aman di dunia digital. Terima kasih, salam literasi digital, makin cakap digital. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan di kolom chat.
Thank you Kak Juliet ya, amankan data pribadi Anda agar berselancarnya di ruangan digital semakin enak, semakin nyaman gitu ya. Dan dari Kak Juliet kita langsung saja masuk ke materi terakhir kita teman-teman untuk subtema keamanan digital, kebudayaan digital, pentingnya internet untuk pengenalan budaya. Seperti apa caranya? Yuk kita tanyakan kepada co-founder dari jalanan kita, ada Kak Siti Safwati Putri Mawardi. Kak Safwa, selamat siang. Selamat siang, Kak. Hai, masih semangat ya? Masih dong. Masih banget. Kak Safa kalau udah siap, kita mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Berurai-urai siang petang, berarang indah penuh gelora. Dimulai kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Jalan-jalan ke Surabaya, di Surabaya bertemu si Malakama. Perkenalkan, nama saya Safwa dan izinkan saya mengisi acara. Baik, mohon izin untuk men-share screen materi ya. Di sini aku men-share screen-nya pakai device satunya ya Kang, maaf. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai promosi budaya Indonesia melalui media digital. Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki era digital di mana semua kegiatan bisa dilakukan dengan lebih canggih dan efisien. Secara umum, era digital merupakan suatu masa yang mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan digital juga akan terus berjalan tanpa bisa dihentikan karena sebenarnya masyarakat sendirilah yang meminta dan menuntut segala sesuatu menjadi mudah dan efisien. Seperti kita semua sadari bagaimana pentingnya peranan era digital dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kita pisahkan. Interaksi yang paling sering kita hadapi dengan dunia digital adalah bagaimana kita menggunakan media sosial. Siapa nih yang sering nulis sosial media? Sebenarnya itu tuh yang benar adalah media sosial, walaupun artinya atau yang dimaksud sama-sama media sosial, tapi sebenarnya yang paling tepat adalah media sosial, guys. Jadi media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog di jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentunya banyak jenis media sosial dari yang upload konten berupa tulisan, foto, podcast, hingga video yang berdurasi pendek maupun panjang. Tentunya berbagai jenis media sosial tersebut dapat kita isi dengan berbagai macam konten apapun sesuai dengan platformnya masing-masing. Dan yang terpenting adalah isi konten kita sepositif dan seberguna mungkin untuk masyarakat sekitar kita. Apa yang dapat kita lakukan pada media sosial untuk mempromosikan budaya Indonesia? Yang pertama adalah membuat konten yang berisi mengenai budaya Indonesia. Lalu, bagaimana caranya? Jadi dari hal kecil yang dapat kita lakukan untuk mempromosikan budaya Indonesia adalah yang pertama dengan memposting makanan-makanan khas Indonesia, makanan-makanan khas dari daerah, dengan caption menarik yang mendeskripsikan makanan tersebut. Kayak misalkan aku nge-upload kue rangi nih. Banyak dari kita yang nggak tahu apa sih itu kue rangi, dari mana sih itu kue rangi, dan apa bahan kue rangi. Nah, karena adanya orang-orang yang kayak aku, misalkan, narsis banget, maaf. Aku ngupload kue rangi, berasal dari Betawi atau makanan khas Betawi yang terbuat dari tepung kanji dan dicampur oleh parutan kelapa. Oleh karena kita yang melakukan, maka orang-orang sekitaran kita menjadi paham, oh ini dari sini loh, oh ini makanan khas sini loh, gitu. Terus yang kedua juga bisa dengan menggunakan pakaian yang berasal dari Indonesia seperti batik, sasirangan, dan tenun.
Zaman sekarang mulai banyak nih anak-anak muda yang gemar menggunakan batik, sasirangan, dan turun sebagai pakaian dia sehari-hari. Mungkin kalau misalkan kalian ingin melihat contohnya kayak gimana, kalian bisa langsung ke Instagram atau TikTok, cari hashtag berkain bersama. Itu banyak banget konten yang berisikan anak-anak remaja, cantik-cantik, ganteng-ganteng yang mengenakan pakaian yang berasal dari Indonesia seperti batik, tenun, dan sasirangan, dan masih banyak lagi. Terus cara yang ketiga adalah kalian bisa mempromosikan budaya Indonesia melalui lukisan, make up, atau menari yang pastinya menyangkut dengan budaya tersebut. Lalu kalian lampirkan karya kalian ke dalam media sosial kalian agar bisa dilihat oleh banyak orang. Gitu. Tapi sebelum kalian membuat konten mengenai budaya Indonesia, jangan lupa di cross check dulu kebenaran mengenai budaya tersebut agar kalian bisa mengedukasi masyarakat dengan benar mengenai budaya Indonesia. Jangan sampai misalkan kalian emang tujuannya ingin mengedukasi tapi kalian salah nih, kalian tarik kecak tapi di captionnya ini adalah tarian khas dari Sumatera misalkan. Itu kan jadinya kita yang salah memberikan edukasi kan. Lalu apa aja sih media sosial yang umum digunakan masyarakat Indonesia terkhusus anak remaja? Media sosial yang paling umum digunakan masyarakat terkhusus anak remaja di Indonesia adalah ada 3. Instagram, TikTok, dan YouTube. Coba dari kalian mungkin ada yang lain, tapi di research aku adalah Instagram, TikTok, dan YouTube. Kenapa demikian? Karena 3 media sosial tersebutlah yang paling simple dan paling mengikuti perkembangan zaman gitu. Lalu ada tantangan paling umum dalam mempromosikan budaya Indonesia adalah yang pertama, mendapatkan stereotip dari teman-teman atau dari netizen di sekitar kita. Kadang ada aja gitu, misalkan kita nge-upload mengenai budaya Indonesia, ada yang bilang kayak norak lah, kampungan, atau caper. Kalau tuh enggak. Bahkan itu keren banget, apalagi kalau kalian bisa mempromosikan budaya Indonesia ke luar negeri. Kalau aku sih setiap ada orang yang kayak gitu, aku selalu mikir kayak, mungkin emang merekanya aja yang iri, mereka nggak bisa melakukan apa yang aku lakukan, mereka kurang percaya diri atau kurang wawasan mungkin ya gitu. Pokoknya jangan dengerin apa kata orang, kecuali mereka kalau misalkan kasih kritik dan saran. Terus yang kedua, takut jelek dan salah. Menurut aku kepikiran jelek atau salah adalah hal yang wajar, tapi kita harus tetap pede nih, kita harus percaya kepada diri kita sendiri kalau kita itu bisa, dan jangan lupa untuk mempelajari budaya apa yang akan kalian buat konten nanti gitu. Terus bingung mencari ide, padahal Indonesia sangat kaya akan budaya. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus banyak-banyak belajar mengenai budaya di Indonesia agar kita tidak kehabisan ide untuk membuat konten. Terus yang keempat, tidak percaya diri. Hal yang paling banyak aku temuin adalah tidak percaya diri. Tidak percaya diri disebabkan dari mungkin pernah memiliki pengalaman buruk, memiliki trauma, atau overthinking. Setiap mau membuat konten tuh pasti kayak kepikiran, aduh, kontennya bakal menarik ya. Aduh, kalau ada yang hujat gimana? Aduh, nanti ini, nanti itu. Yang sampai akhirnya malah nggak jadi bikin konten karena kebanyakan overthinking. Lalu bagaimana sih cara agar menjadi pede? Caranya adalah bangun pola pikir yang positif, kenali kekurangan dan kelebihan kalian, fokus pada apa yang akan kalian lakukan, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, bergaul dengan orang-orang yang positif, dan yang terakhir adalah
tumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Indonesia. Karena dengan tumbuhnya rasa cinta dan bangga tersebut, maka kita akan terus ingin belajar budaya-budaya Indonesia dan ingin terus membagikan budaya Indonesia ke orang-orang di luar sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menyimak. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiom, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Safa, terima kasih banyak untuk materi yang sudah disampaikan. Sungguh sangat menginspirasi untuk siang hari ini. Dan dari Kak Safa kita langsung saja masuk untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta yang sudah join di kolom chat. Sekali lagi untuk pertanyaan Anda yang kami bacakan di sini nanti akan langsung dibahas oleh narasumber, dan apabila penanyanya atau namanya sudah ada silahkan kirim nama lengkap, kemudian email dan juga nomor telepon Anda ke admin Q&A, japri aja ya, jangan mengetik angka atau nomor telepon di kolom chat. Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Untuk materi pertanyaan pertama ini datang dari Aulia Rahman, ditujukan kepada Kak Amanda. Pertanyaannya adalah, Kak mau nanya, apakah sebuah forum komunitas yang melabelkan forumnya adalah forum keluarga masuk ke kategori ruang private atau termasuk ruang publik, Kak? Kak Amanda, mungkin bisa langsung direspon, silahkan. Iya, makasih. Jadi kalau misalnya WA grup keluarga, anggap aja seperti itu ya, WA grup keluarga atau fanpage atau apa yang ada di Facebook atau yang lain itu termasuk dalam ruang publik, bukan privat. Walaupun memang kita cukup dekat ya dengan ibu, dengan bapak, dengan kakek, dengan om, tetapi itu termasuk ruang publik, di mana belum tentu gimana cara kita bicara dengan sesepupu kita misalnya dalam keluarga itu, dalam grup keluarga itu dipahami dengan cukup dimaklumi dengan orang lain gitu, karena orang lain bisa melihat apa pembicaraan-pembicaraan yang terjadi. Jadi itu termasuk ruang publik. Seperti itu. Dan memang WA grup keluarga ini adalah salah satu media di mana yang paling banyak terjadi atau tersebar berita-berita, informasi-informasi sumir. Karena seringkali mereka menyebarkannya itu dengan niat baik sebenarnya, bukan dengan niat buruk. Hanya ingin memperingatkan, hanya ingin memberitahukan ada solusi-solusi tertentu seperti itu. Tetapi ini menjadi tetap dan anak mudanya yang tahu bahwa informasi itu salah atau bagaimana itu lebih banyak diam. Jadi itu adalah ruang publik yang diharapkan anak-anak mudanya lebih banyak berperan di sana apabila informasi yang tersebar adalah misalnya informasi bohong tadi. Terima kasih. Baik, Kak Amanda, saking banyaknya beberapa cerita dari teman begitu yang menyebutkan bahwa untung aku nggak masuk ke grup keluarga gitu, padahal itu kan secara personal adalah keluarga masing-masing begitu. Apakah sedahsyat itukah ya dampak kalau kita masuk ke grup yang notabene yang tadi sempat Kak Amanda bilang di situ banyak sekali kejadian yang melibatkan berita-berita yang hoax simpang siur, tapi anak mudanya kebanyakan pasif, yang tua aktif untuk memforward dan bahkan menyebarkan berita hoax semacam itu. Iya, biasanya hal-hal ini, fenomena-fenomena ini terjadi apabila dalam satu WA group itu terdiri dari beragam usia. Jadi apabila udah beragam usia tentu saja pemahaman cara berbicara, cara menulis, cara menggunakan emoticon, itu berbeda dia. Dan kadang karena itu, kadang orang juga akhirnya salah mengartikan maksud dan segala macam. Emoticon aja, banyak orang tua atau anak muda juga beda menggunakan emoticon A untuk niatnya B gitu, tapi orang tua menggunakan A untuk niatnya C. Nah itu memang banyak terjadi. Yang berikutnya karena kita ini budaya ketimuran ya, eweh pakewe, menghormati orang tua, seperti itu. Enggan apabila berbicara takutnya menyinggung. Nah itu juga terjadi. Jadi memang WA grup keluarga ini seru-seru lucu gimana gitu. Salah ngomong dikit takutnya ada yang sensitif, tetapi ya seperti itu karena perbedaan latar belakang usia yang juga menyebabkan komunikasi di WA grup keluarga itu biasanya ada pihak-pihak yang jadinya silent reader gitu aja begitu. Iya. Tapi kalau misalkan dilihat dari aturan kita sebagai pengguna sosial media, sebenarnya nggak wajib kan untuk bergabung di grup-grup semacam itu, apalagi di keluarga.
Oh, kalau itu kan tergantung ya, apakah Ke sebuah orangnya ya. kewajiban ya tidak. Tapi terkadang kita ada yang dimasuk-masukin aja sendiri gitu kan, itu terjadi gitu. Bahkan kalau Oke, masalahnya budaya Indonesia ini kan timur banget. Jadi kalau banget kita banget. misalnya mau left group juga kok Sungkan. ya sungkan gitu kan, nah, dibilang sombong dan segala macam, hal-hal seperti itu gitu. Gitu. Nah, memang cukup menarik lah sebenarnya fenomena WA group ini sama seperti kayak ada arisan keluarga kumpul semua kan ada etika-etika juga yang ini nggak usah dibicarakan, yang ini boleh dibicarakan, hal seperti itulah. Bisa jadi sinetron khusus itu sepertinya. Baik, ini benar-benar kayaknya based on personal experience ya. Untuk WA grup keluarga ini. Baiklah, Kak Amanda, thank you banget ya atas jawabannya. Ya, Semoga bisa menjawab thank you. pertanyaan yang tadi sudah masuk dari Aulia Rahman. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Dea Agustina untuk Kak Juliet. Pertanyaannya adalah bagaimana tadi cara mengetahui rekam jejak digital kita? Silakan Kak Juliet. Ya, sebenarnya kalau tahu rekam jejak digital kita sih tinggal tadi yang aku bilang, tinggal cari nama kita aja di search engine. Biasanya kan yang common banget yang kita gunakan adalah Google. Tinggal cari aja nama kita di sana, keluarnya apa. Biasanya kan akan keluar tuh either profil-profil media sosial yang kita punya, atau misalnya keluar foto-foto, kadang udah foto-foto yang udah lama juga masih ada. Terus juga intinya sih gitu, sih nggak ada cara lain sih setahu aku ya kalau untuk rekam jejak digital aktif. Kalau yang pasif sih itu tinggal kita lihat di history aja gitu, yang karena apa yang kita buka gitu kan tadi gitu. Udah itu aja. Rekam jejak digital seperti itu bisa nggak sih sebenarnya dihapus untuk tujuan tertentu begitu? Nah, ini dia yang sulit. Jadi, Heeh. apalagi kalau misalnya mungkin teman-teman punya followers yang banyak gitu ya, atau mungkin nggak punya followers banyak, tapi apa ya, ada teman yang iseng misalnya capture gitu. Dari kitanya kita bisa hapus, kan Instagram kita atau apapun itu, Twitter kita bisa kita hapus. Cuman kan permasalahannya apakah sudah ada orang lain yang capture atau belum, itu kan kita nggak tahu gitu ya. Sebenarnya kalau dari kitanya kita bisa hapus, cuman untuk hilang sepenuhnya itu sangat sulit aku bilangin aja karena ya itu tadi gitu kita nggak pernah tahu apakah ada orang yang capture atau mungkinkah emang udah tersebar gitu, capture disebarin kan ya udah jadi susah, itu bukan kendali kita lagi soalnya gitu. Oke, baik. Kalau ditelusuri lebih lanjut ya butuh effort yang gede ya, padahal hanya ingin menghapus foto Iya. atau video tapi udah tersebar duluan. Rekam Makanya jejak lebih baik digital. berhati-hati aja kalau mau Heeh. upload sesuatu. Benar. Emang jahat banget sih kadang-kadang ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Juliet atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Mas Gozi mengenai musibah atau anugerah. Mas, di posisi mana? Ini pertanyaan dari tim kami di sini. Di posisi mana kalau kita berada dengan apa ya aktivitas kita berada di dunia digital itu menjadi musibah dan kita harus berhenti. Puasa ruang digital dulu, puasa sosial media dulu. Di posisi apa kita harus seperti itu? Karena kan sekarang banyak sekali yang apa itu namanya yang tiba-tiba detox sosial media, detox ruang digital. Menurut Mas Gozi seperti apa? Menurut saya hal-hal kayak gitu ada plus minusnya juga Mas ya. Bahwasannya kadang memang kita perlu diaktif sosial media apabila kita sudah merasa sosial media membuat kita menjadi tidak produktif. Ketika kita contoh lagi ngerjain apa, kita buka handphone, lagi ngerjain ini kita buka chat, kita buka sosial media segala macam, kita bisa coba kurangin sosial media kita. Karena itu berarti kita udah toksik nih dalam tanda kutip sama sosial media kita. Ketergantungan itu udah berlebihan banget. Kemudian juga kapan sih kita juga harus mematikan sosial media kita ketika kita udah nggak bisa ngendalin emosi kita. Maaf, sedang hujan di sini juga dan kebetulan mati listrik juga gitu. Kita nggak bisa melihat sosial media orang lain, kayak contoh ngeliat orang lain liburan, ngeliat orang lain ini apa segala macam, kita jadi stres gitu. Kayak aduh kok kerjaan gue gak kelar-kelar ya, aduh gue pengen juga liburan deh, aduh gue pengen juga gini deh, gue pengen juga gini deh, dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga kita perlu stop bersosial media dulu deh kayaknya, biar kita nggak nge-hate ke orang-orang yang update sesuka hati dia gitu. Karena kan ada tuh yang sering kayak, lu mikir dong kalau lagi update makan, lu mikir dong kalau update gini, kan orang juga susah, kan orang ini segala macam. Kan itu hak orang lain untuk mengupdate apa yang dia mau. Kita lah yang harus membatasi diri kita. Kalau emang kita ngerasa udah banyak banget hate dalam diri kita, dalam tanda kutip, ya lebih baik kita deaktif sosial media aja menurut saya pribadi.
Paling itu sih, Tapi Mas. ya, tapi perlu memanajemen diri nggak sih kayak gitu? Karena kan ada yang mengaitkannya juga dengan kesehatan mental atau mental health gitu ya. Apakah detox sosial media, detox ruang digital semacam itu harus terjadwal gitu loh, Mas? Perlu nggak sampai kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi, kalau kita bilang detox sosial media terjadwal, itu kalau kita ke psikolog aja sih sekalian gitu. Kalau memang ada gangguan mental health, kita nggak baik buat langsung berasumsi, oh kayaknya gue ada mental health nih, gue harus stop sosial media atau apa, itu kayaknya nggak baik menurut saya. Kita butuh bantuan psikolog yang memang ahli. Kalau memang psikolog menyarankan untuk stop sosial media, ya gimana kata psikolog aja. Jadi nggak perlu kita merasa kayak, wah ini udah toxic banget juga nih diri gue segala macam gitu. Yang sampai ngejadwalin kapan diaktif segala macam, menurut saya itu udah nggak sehat gitu. Mungkin ada baiknya nyari pertolongan ke psikolog, biar psikolog yang ngarahin, atau mungkin psikiater bahkan gitu. Paling itu sih, Mas. Oke, jangan mendiagnosa diri sendiri ya. Better langsung ke ahlinya gitu. Oke, terima kasih Mas Gosi atas jawabannya. Kemudian saya coba ke Kak Safwa mengenai pentingnya internet untuk pengenalan budaya. Kak, kalau kita compare dengan budaya negara tetangga, budaya K-pop dan sebagainya. Ini kan teknologinya sama. Kita bisa mengakses semua materi untuk mengenalkan budaya kita. Nah, tantangannya ke depannya apa ya? Kenapa kita tidak bisa semasif misalkan budaya negara lain untuk memperkenalkan, bahkan nggak banyak generasi muda kita tahu budaya daerah kita yang sangat banyak sekali yang patut dieksplor. Tantangannya seperti apa, Kak Safwa? Balik lagi ke kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada budaya Indonesia sendiri gitu. Karena apa ya? Kalau dilihat-lihat dari sini tuh lebih banyak anak muda yang mengikuti gaya-gaya ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, karena mereka kurang memiliki rasa cinta terhadap Indonesia sendiri. Terus, sorry Kak, boleh diulang jawab? Tantangannya seperti apa? Tantangannya ke depannya seperti apa untuk bisa meningkatkan pengenalan generasi muda kita terhadap budaya-budaya kita yang banyak sekali yang patut dieksplor ya. Jangan sampai kalah tergerus dengan budaya-budaya negara lain yang tadi kita sebutkan, budaya barat, budaya K-pop gitu. Ya, tantangannya adalah di ininya sih Kak, di bagaimana cara kita untuk mengedukasi ke orang-orang yang lebih menyukai, lebih lebih memilih gaya ke barat-baratan, karena banyak banget teman aku yang padahal dia orang Indonesia, bapak ibunya asli Indonesia gitu ya, dia murni Indonesia, tapi dia kayak apaan sih, ngapain pakai batik ini, mending pakai baju ini gaya K-pop bla 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 gitu kan. Ya tantangannya sebenarnya itu sih Kak, gimana cara kita mengedukasi, gimana cara kita memberitahu kepada masyarakat sekitar agar mereka tuh melek akan budaya gitu. Mungkin itu Sekali. Tapi peran dari pemerintah terasa cukup tidak sih dengan literasi digital semacam ini menurut Kak Safwa? Menurut aku kurang sih Kak. Seharusnya menurut aku ya, seharusnya pemerintah lebih banyak membuat kayak event-event atau lomba-lomba yang mengekspos budaya Indonesia gitu. Tapi aku pernah ngeliat di TikTok ada dari Kementerian Pariwisata kalau nggak salah, mohon maaf kalau misalkan aku salah ya, dia itu ngadain lomba nari. Nah, mungkin dari pemerintahan harus memperbanyak kayak gitu tuh, biar orang-orang lebih tertarik untuk mempelajari budaya dan mengekspos budaya-budaya itu. Oke, baik, sepakat sekali. Mungkin karena ini lagi pandemi ya, mungkin eventnya nanti kalau pandeminya sudah tuntas semua, bisa ada event semacam itu. Baiklah, terima kasih Kak Safwa atas jawabannya. Untuk teman-teman peserta webinar kali ini, banyak hal yang kita pelajari dari keempat narasumber kita. Mulai tadi kita belajar mengenai ada hak dan juga kewajiban sebagai pengguna sosial media pada saat kita berselancar di ruang digital, ada etika yang berlaku, bahkan ada aturan hukumnya juga, ada undang-undang ITE-nya juga. Kemudian mengenai perkembangan dan juga kemajuan teknologi, musibah atau anugerah, kembali lagi ke diri kita, bagaimana kontrol diri kita pada saat menggunakan fasilitas ini. Kalau misalkan tantangannya di situ adalah
mindset kita untuk bisa mengambil hal-hal yang positif, lakukan ya, jangan yang negatif-negatif. Kemudian tadi mengenai mengamankan data pribadi kita pada saat kita berselancar di internet, karena ini penting sekali. Data pribadi kita sebagian besar sudah masuk ke ruang-ruang digital, kalau tidak diamankan bahaya nantinya ya. Dan terakhir mengenai pengenalan budaya yang bisa dilakukan di ruang digital oleh Kak Safa tadi, kita tahu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan fasilitas semacam ini. Jangan lupa Indonesia adalah negeri kita, kembangkan budaya kita sendiri. Terima kasih untuk keempat narasumber saya, Kak Amanda, Mas Gozi, Kak Julia, dan juga Kak Safwa. Untuk berikutnya kita akan foto dulu ya sebagai penutup acara. Tapi sebelumnya saya ingin informasikan dulu, ini adalah nama yang mengajukan pertanyaan di kolom chat. Di antaranya ada Aulian Rahman, Dea Agustina, dan Hans. Silahkan kirim data pribadi Anda secara japri ke admin Q&A. Saya minta kepada seluruh narasumber dan juga untuk teman-teman peserta bisa menyalakan kameranya. Kita foto dulu ya sebelum kita akhiri acara. Silakan, sebisanya aja ya. Kita ambil satu kali sesi aja cukup ya. Silakan teman-teman dinyalakan kamera videonya, on cam dulu. Yang belum on cam saya tunggu, yuk sama-sama. Atau kayaknya masih di kantor juga. Jadi beberapa mungkin masih belum bisa menyalakan kamera videonya, tapi it's okay, no problem. Langsung boleh kita eksekusi aja yuk. Kita akan foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi Anda semua. Dan kami harapkan jangan berhenti di sini saja. Ambil yang baik, sebarkan kepada orang-orang yang Anda kasihi agar kita tahu bagaimana caranya memaksimalkan atau mengoptimalkan manfaat dari ruang digital. Saya Amal Bastian, ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan Anda selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian.
sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.